Episode 90, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Panik. Yang Guilan sangat panik sehingga dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar dengan tangannya dengan tergesa-gesa dan gemetar. Dia ingin meninggalkan bukti dan kembali bertanya pada William dengan hati-hati. Tentu saja, Yang Guilan kini sangat bingung dengan identitas William. Bagaimana dia bisa berada di dalam mobil mewah bersama orang terkaya di Sangjiang? Yang Guilan tidak bisa memahaminya, dan buru-buru berbalik dan pergi. Ketika sampai di rumah, dia memberitahu Jiang Guomin tentang masalah tersebut. Ayah, lihat ini secepatnya, apakah ini William? Jiang Guomin sedang berjalan-jalan dengan burung, meletakkan sangkar burung, dan melihat ke kacamata baca. Mengapa kamu merekamnya? Apakah kamu masih mengikuti William? Jiang Guomin terkejut, apa yang terjadi pada istrinya? Jenis penyalahgunaan pelacakan orang digunakan. Yang Guilan memelototinya, menamparkan lengannya, dan berkata, perhatikan baik-baik siapa yang ada di sampingnya. Jiang Guomin dengan curiga, melihat lebih dekat dan berkata dengan terkejut, ini Qiao Fugui. Yang Guilan mengangguk, duduk di sofa, memegang lengannya, dengan ekspresi kontemplasi dan ketidakpuasan, dia berkata, William anak ini, pasti ada sesuatu yang disembunyikan dari kita. Ayah, cepatlah dan panggil William dan minta dia untuk datang. Saya harus bertanya padanya, apa hubungannya dengan Qiao Fugui itu? Apakah dia masih menyimpan banyak uang? Ya, Yang Guilan hanya memiliki uang di matanya. Dia percaya bahwa William pasti telah menggelapkan banyak uang. Mungkin lebih dari 1 juta. Bagaimanapun, dia menyelamatkan nyawanya, dapat dimengerti bahwa dia begitu baik padanya dan memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Jiang Guomin ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba berkata, Guilan, tidakkah menurutmu penampilan William belakangan ini berbeda dari sebelumnya? Di mana Yang Guilan mengurus ini, dia menepuk meja dan berkata, apa bedanya? Ini bukan buang-buang uang. Jika dia benar-benar berbeda. Jiang Guomin mendesah tanpa daya. Dia berkata dengan nada, kenapa kamu? William juga menantu kita bagaimanapun juga. Kamu harus mengincarnya seperti ini. Meskipun Jiang Guomin tidak mau menerima sampah William, dia adalah menantu dan keluarga yang jelek. Yang Guilan memelototinya dan berkata, mengapa ada begitu banyak kata? Cepat. Melihat Jiang Guomin tidak bergerak, Yang Guolan mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan marah, kamu tidak menelepon, aku akan menelepon. Memanggil nomor itu, Yang Guilan menunggu, begitu telepon terhubung, dia berkata dengan arogan, William, di mana kamu? Datanglah ke rumahku, ayahmu dan aku punya sesuatu untukmu. William baru saja diantar ke rumah sakit oleh Qiao Fugui dan menerima telepon Yang Guilan. Telepon itu sangat tidak bersahabat, dan ada nada tanya. Ia tersenyum dan berkata, Bu, saya di rumah sakit, saya akan ke sana nanti. Tidak, kemarilah sekarang, kata Yang Guilan dengan arogan. Bentak. Setelah panggilan ditutup, William menghela nafas tak berdaya, berbalik dan naik taksi ke rumah mertuanya keluarga Jiang. Begitu dia masuk, William merasakan sedikit kedinginan di ruangan itu. Yang Guilan duduk di sofa, menyipitkan mata padanya, dan berkata dengan dingin, ayo, duduk. William mengangguk dan menyapa sesepuh kedua, duduk dengan canggung di kursi sofa tunggal yang secara diagonal berlawanan dengan Yang Guilan, dan bertanya, Bu, kenapa ibu mencariku begitu terburu-buru? Yang Guilan tidak terburu-buru, dan berkata lugas, William, apa hubungan antara kamu dan Qiao Fugui itu? Apakah sesederhana itu untuk menyelamatkannya? William terkejut, Yang Guilan terkejut. Apa yang kamu lihat? Mungkin tidak apa-apa menyembunyikan diri. Bu, apakah kamu mengatakan ini sebelumnya, atau aku akan meminta Dong Qiao untuk datang dan menjelaskan? Kata William. Namun, Yang Guilan tersenyum dingin, langsung membuka telepon, meletakkannya di depan mata William, menunjuk dan berkata, apakah ini kamu? Dia berbohong pada dirinya sendiri, sekarang William benar-benar berani. William melirik foto itu, dan merasa sedikit frustrasi Yang Guilan mengikutinya. Dia mengangkat alisnya dan wajahnya tenggelam. Ekspresi William menjadi sedikit menjijikan, dan berkata, ini aku, tapi itu tidak berarti apa-apa. Aku hanya pergi untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Akibatnya, Qiao Dong sangat sopan kepada saya dan mengantar saya secara pribadi. Ya, dan mengantar saya ke perusahaan. Itu saja. Yang Guilan curiga, tapi dia tidak bisa menemukan alasan untuk membuktikan William berbohong. William tersenyum dan berkata, lalu aku berkata Sengding Group adalah milikku, dan Qiao Dong juga bekerja untukku. Bisakah kamu percaya ini? Tentu saja kamu tidak percaya. Yang Guilan adalah 100 orang yang tidak mudah percaya. Dia masih tahu kebajikan apa yang dimiliki menantunya.
Seperti apa yang dia katakan, mengapa harus menanggung ketidakpedulian dan penghinaan kepadanya dalam beberapa tahun terakhir. William juga tahu mereka tidak mempercayainya, jadi dia berkata dengan sengaja. Terkadang tidak ada yang percaya kebenaran. Yang Guilan berhenti berbicara, tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan berkata dengan nada memerintah, lusa pesta ulang tahun kakek Jiangwan, kamu tidak harus pergi, tetap di rumah dengan jujur. Lusa adalah ulang tahun ke-70 ayah Yang Guilan. Sekarang, dia tidak ingin kembali dengan celaka. Itu tidak bisa ditertawakan oleh keluarga ibu. Terlebih lagi, lelaki tua itu cukup kritis terhadap pernikahan Jiangwan, dan ketika dia membawa William kembali, haruskah dia mengucapkan selamat ulang tahun pada lelaki tua itu atau marah padanya? William mungkin sudah lama menebak situasinya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan berkata, Bu, ini adalah hadiah yang saya persiapkan untuk kakek. Yang Guilan melirik kotak brokat kecil di atas meja, dan bergumam, apa ini? Kotaknya terlihat buruk. Anda tidak akan memberikan apapun yang bernilai puluhan dolar, bukan? Yang Guilan tidak repot-repot membukanya, takut kotor. Mata tertutup. Hanya dia, hal-hal baik apa yang bisa dia kirimkan. Bukankah kotak hadiah kecil ini konyol untuk diberikan kepada orang tua itu? Saat William ingin mengatakan sesuatu, Jiang Guomin berkata dengan tegas, Guilan, bagaimanapun juga itu adalah niat William, jadi kamu tidak bisa menghentikannya. Yang Guilan mendengus tumpul, dan berkata dengan dingin, oke. Kamu kembali dengan cepat. Akibatnya, sebelum William keluar, saudara perempuan kedua Yang Guilan, Yang Fenglan, berpakaian dan berjalan masuk. Dia sama sekali tidak sopan, dan duduk langsung di sofa sambil berteriak, Guilan, beri aku bantuan. Segelas air, cuaca panas ini membuatku sekarat karena kehausan. Kulit Yang Guilan langsung menjadi dingin, tapi dia masih menuangkan segelas air untuk adik kedua. Yang Fenglan minum beberapa teguk, hanya untuk melihat William ada di sana, dan dia mencibir karena terkejut, oh, William juga ada di sini, tepat aku di sini kali ini untuk memberitahumu, lusa pesta ulang tahun ayah, keluargamu ayo ambil mobil. Ambil mobil mereka. Yang Guilan ragu-ragu, dan bertanya, adik kedua, apakah mobil Kian-Kian cukup? Cukup, mengapa tidak cukup? Yang Fenglan sangat bersemangat, dan berkata sambil tersenyum, Han, mobil baru saja diganti untuk Kian-Kian apa nama Lincoln Navigator, lebih dari 1.007.000 kursi, pasti cukup. Pamer, pamer. Ternyata tujuan Yang Fenglan adalah ini. Wajah Yang Guilan segera runtuh, dia menatap tajam ke arah William, dan mengutuk tanpa ampun di dalam hatinya. Yang Fenglan juga senang. Dia ada di sini untuk pamer. Sekarang dia melihat wajah tidak mau dan tidak berdaya dari keluarga ini, dia merasa tidak bahagia di hatinya. Dia juga dengan sengaja membenci. Guilan, tidak apa-apa, biarkan William seberapa keras dia bekerja, mungkin Anda bisa membeli mobil yang bagus dalam beberapa tahun, kan William? William terlihat dan berkata sambil tersenyum, Bibi Feng berkata dan tertawa, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Han Chong, dia memulai sebuah perusahaan. Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu, meskipun jarak antara kamu dan Xiao Han cukup besar. Ya, tetapi Bibi Feng berpikir bahwa kamu dapat menanggung kesulitan, jadi mari kita lihat ke belakang, saya akan meminta Xiao Han untuk membantu kamu mencari tahu apakah ada pekerjaan di perusahaannya yang cocok untuk kamu, biarkan dia membantu. Lagi pula, apakah kamu keluarga? Itu tidak mengalir ke bidang orang luar, dan anjing yang Anda pelihara telah kehilangan tulang. Yang Fenglan tersenyum dan berkata, ekspresi wajahnya mengkhianati harga dirinya saat ini. Kata-kata itu penuh dengan ejekan dan ejekan. Keponakan iparnya, dan Xiao Han-nya sendiri, tentu saja, perbedaannya besar. Semua pengaturan dilakukan secara lisan, tanpa hitung, hanya untuk menunjukkan kekuatan menantunya. Wajah William sangat buruk, bandingkan dirinya dengan seekor anjing. Haha, terima kasih Bibi Feng. William menarik napas dan berkata dengan tenang. Oke, mari kita buat keputusan dulu. Lusa, aku akan meminta Kian-Kian menjemputmu di depan pintu. Yang Fenglan datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia ada di sini untuk pamer. Begitu orang-orang pergi, Yang Guilan terbakar, memecahkan cangkir, dan marah William, siapa yang membuatmu berbicara di sana? Sampah. Lihatlah menantu Bibi Feng, lalu lihat dirimu. Xiao Han memberikan mobil ke bibi kedua, kamu beli apa? Tas LV, kalung emas dan cincin emas. Sekarang aku sudah beli mobil mewah seharga lebih dari 1 juta. Beberapa waktu lalu aku juga membeli villa 3 lantai yang harganya 1 juta kecil. Bagaimana denganmu? Kamu belikan untuk keluarga kita apa yang terjadi? Mengapa Yang Guilan merekrutmu sebagai suami yang tidak berguna? Aku benar-benar marah. Lusa, kamu tidak diizinkan untuk datang, apa kamu dengar?
Yang Guilan sangat marah hingga dia duduk di sofa dan mengerang. Apa yang kamu lakukan di sana? Cepat keluar. Aku akan pusing saat melihatmu. William juga tidak berdaya. Saya juga membeli rumah di Longcheng Courtyard. Itu yang paling mahal, istana nomor 1, dengan 100 juta. Mobil mewah. William memiliki semua mobil mewah di dunia. Tempat parkir dibangun dari sebuah gunung. Bu, aku sebenarnya membeli suite belum lama ini. William menatap Yang Guilan yang sangat marah, memikirkannya, dan berkata tiba-tiba. Bersambung.